Yeah, Avenged Sevenfold ya. Avenged ya. Tadi diminta sama siapa sih? Ada yang minta tadi yang jelas siapa ini? Nah. Oh ini dia. Hamtaro. Thank you Hamtaro ya. Avenged Sevenfold ya. Baru saja meluncur ke ruang dengar Anda. Gunslinger ya. Baik, masih dilanjut kebersamaan kita di Halo Kota Batik dan saya masih ingin ini nih, masih ingin ngajak Anda untuk menelusuri siapa sih Anthony Reed. Nah, catatan penting ya tentang Anthony Reed ini bahwa sejarawan asal Selandia Baru yang meninggal kemarin hari Minggu ya dalam usianya 85 tahun ini ternyata meninggalkan kesan mendalam bagi para akademisi terutama sejarah ya pemerhati sejarah di Indonesia. Karena karya-karyanya ini banyak membantu pembaca dan peneliti dalam memahami kompleksitas sejarah kawasan Asia Tenggara termasuk Sumatera dan Indonesia, khususnya lagi Aceh. Nah, informasi mengenai wafatnya Anthony Reed ini sempat juga dibagikan oleh ekonom dan mantan Menteri Keuangan Hatib Basri di akun X-nya. Lalu apa sih yang membuat Anthony Reed ini menjadi penting bagi Indonesia, bagi masyarakat Indonesia? Nah, Anthony Reed ini dikenal sebagai dikenal luas di Indonesia karena karya monumentalnya yaitu berupa buku yang berjudul Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680. Nah, versi terbitan terjemahannya ini diterbitkan dalam 2 jilid. Dan juga ada buku lain yang juga penting, menjadi dokumen penting bagi Indonesia untuk membaca Indonesia, yaitu Asal Mula Konflik Aceh dari perebutan pantai timur Sumatera hingga akhir kerajaan Aceh abad ke-19. Nah, judul aslinya The Contest of North Sumatra, Aceh, the Netherlands and Britain 1858-1898. Nah, buku ini menyoroti akar sejarah panjang bagaimana kemudian konflik di Aceh ini ternyata tidak terjadi semata tiba-tiba begitu saja, tetapi ini ada proses panjang yang membuat konflik itu bahkan lama berlangsung. Nah, ada lainnya yaitu pemikiran Anthony Reed. Ini rupa-rupanya dia ini tidak hanya menulis sejarah, tetapi juga mengajarkan bahwa menulis sejarah adalah sebuah bentuk empati. Dan dikatakan bahwa ketekunan dan ketelitian dalam menelusuri sumber-sumber sejarah ini menjadi nilai penting dalam setiap karya akademiknya. Nah, warisan intelektual Anthony Reed ini akan terus hidup dalam literatur sejarah Asia Tenggara dan pastinya tetap menjadi pijakan bagi generasi sejarawan selanjutnya. Nah, Anda kira-kira pernah menemukan buku beliau? Penasaran sih? Saya sangat penasaran untuk membaca tulisan-tulisan beliau. Saya berapa sih membaca yang jurnal ya. Nah, ada catatan menarik yang ditulis oleh seorang akademisi. Ini asalnya Batang, tapi sekarang kayaknya lebih besar di luar kotanya deh. Namanya Sumanto Al-Qurtubi. Dalam sebuah artikel yang terbit di dw.com, Sumanto Al-Qurtubi menulis dengan artikel dengan judul Warisan Anthony Reed Mengukir Jejak Abadi Sejarah Indonesia. Ya, satu lagi sarjana dan sejarawan ternama tentang Indonesia telah wafat, tulisnya. Jika sekitar 5 tahun lalu dunia akademi Indonesia kehilangan sejarawan produktif Merle Calvin Rickleff ya. Kini kehilangan Anthony Reed, sejarawan kelahiran Selandia Baru. Baik Rickleff maupun Reed banyak menulis karya akademik tentang sejarah masyarakat Indonesia atau Asia Tenggara
yang sangat berpengaruh di Indonesia maupun mancanegara. Nah, dikabarkan Anthony Reid adalah putra seorang diplomat Selandia Baru yang pernah bekerja di Indonesia antara tahun 50 sampai 60-an, dan dia menempuh studi sarjana di Victoria University of Wellington dan studi doktoral bidang sejarah Cambridge University. Nah, meskipun lahir di Selandia Baru, Reid berkarir di kampus-kampus mancanegara seperti Malaysia, di University of Malaysia, Australia, Australian National University, dan juga Amerika Serikat University of California at Los Angeles, dan juga Singapura, yaitu National University of Singapura. Di UCLA, Reid pernah didapuk menjadi Founding Director Center for Southeast Asian Studies. Sedangkan di NUS, dia juga ditunjuk menjadi Founding Director Asia Research Institute. Nah, keduanya merupakan lembaga riset ternama tentang masyarakat Asia, khususnya Asia Tenggara. Nah, karena kontribusinya yang sangat penting di dunia akademik, Reid ini mendapatkan sejumlah penghargaan bergengsi, di antaranya Fukuoka Asian Culture Prize dan Association of Asia Studies Distinguished Contribution to Asian Studies Award. Nah, selain menjadi fellow di sejumlah institusi atau organisasi ternama seperti the British Academy, Australian Academy of the Humanities, dan sebagainya. Nah, Reid juga telah menulis dan mengedit lebih dari 30 buku ya, selain menulis ratusan artikel yang terbit di berbagai jurnal ilmiah dan chapter buku. Nah, di antara buku-buku yang sangat berpengaruh di dunia akademik yang dikutip banyak sarjana di berbagai negara, antara lain South Asia in the Age of Commerce, ini terbit dalam 2 jilid. Kemudian The Indonesian National Revolution between 1945 1950. Terus kemudian buku lain The Contest for North Sumatra Aceh, the Netherlands and Britain, 1858 1898. Terus ada buku The Blood of the People Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra. Terus ada juga An Indonesian Frontier, Acehnes and Other History of Sumatra. Terus kemudian Imperial Alchemy, Nationalism and Political Identity in Southeast Asia. Terus juga A History of Southeast Asia dan A Critical Crossroad, serta masih banyak lagi karya-karya lainnya. Nah, karya-karya ilmiah yang diterjemahkan ke sejumlah bahasa termasuk Indonesia, Mandarin, dan juga Jepang, ini banyak mengulas isu-isu penting dalam bentangan sejarah masyarakat di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, sebagian Sabah, Malaysia, dan khusus lagi Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Relatif terabaikan di dunia akademik ya, seperti soal perbudakan, kebebasan, terus kemudian relasi gender, dan peran perempuan, diaspora Cina dan Yahudi, terus kemudian isu-isu lingkungan, hubungan sejarah dan geofisika, untuk memahami masa lalu Indonesia dan lain-lainnya. Dan ya, seperti ditulis oleh Sumanto, selain menulis karya akademik ilmiah non-fiksi ya, Reid ternyata juga piawai menulis karya fiksi. Novel atau tepatnya roman sejarah berjudul Mataram, A Novel of Love, Faith, and the Power in Early Java. Ini pernah terbit juga, sebuah karya sastra yang mengisahkan pengalaman sosok Tom Holt, seorang tokoh fiksi yang digambarkan sebagai petugas berkebangsaan Inggris di era VOC yang melarikan diri bersama pacar atau lovernya yang beretnis Jawa dari Banten di ujung barat Pulau Jawa menuju sebuah kerajaan pedalaman di Jawa Tengah bernama Mataram di awal abad ke-17. Saya juga pernah menemukan novel dia juga, tapi yang judulnya apa ya? Kayaknya Keris kayaknya ya. E-book sih. Nah, keren juga tuh.
Nah, berbeda dengan sejumlah sarjana asing, khususnya Barat ya, yang karya-karya mereka tuh kadang berbau etnosentris menurut Semanto nih, atau Euro Western sentris yang bias ya, ideologis dan bahkan peyoratif dalam mendeskripsikan masyarakat non-Barat yang mereka teliti. Karya-karya Reed relatif imbang dan tidak bias. Karena itu tidak berlebihan jika Reed dikategorikan masuk dalam daftar sebagai friendly orientalis untuk meminjam istilah akademisi atau antropolog Uganda Mahmud Mamdani. Nah, Anthony Reed juga dikenal juga sebagai sosok ilmuwan sarjana, sejarawan, akademisi ulet dan dedikatif yang selama hidupnya didedikasikan di dunia akademik dengan meneliti dan menulis karya-karya ilmiah berkualitas dan tentu saja selain mengajar dan membimbing mahasiswa. Nah, sejak muda di usia 30-an, Reed sudah melahirkan karya berkualitas. Sementara ketika usianya memasuki masa senja, ia tetap meneliti dan berkarya bahkan ketika usianya menginjak 80 tahun. Karena dia wafat pada saat usia 85 tahun, dia tetap menulis. Dan baginya, usia seolah bukan halangan bagi akademisi untuk terus meneliti dan menulis hingga maut memisahkannya. Nah, berbagai penghargaan bergengsi yang diraihnya tidak lantas membuatnya silau kemudian pensiun dari panggung dunia akademik. Misalnya dengan berhenti meneliti dan menulis kemudian sibuk menekuni profesi baru, momong cucu atau cicit. Nah, Reed adalah tamparan keras bagi para akademisi Indonesia yang sebagian besar dari mereka termasuk para guru besarnya, ini kata Sumanto nih ya, miskin karya akademik ilmiah karena hanya sibuk mengejar angka kredit demi kenaikan pangkat jabatan dan cuan. Ya, atau sibuk jalan-jalan turisme sambil foto-foto lalu memamerkan kesibukan wisatanya di dunia maya. Reed juga menjadi kritik tajam bagi para dosen yang hanya sibuk ngobjek dan proyek ya, demi uang recehan, atau bagi para akademisi yang gegap gempita sibuk mengurus kepanitiaan kampus, mengurus politik kampus, atau mengurus dan mengejar jabatan kampus atau juga yang lainnya. Nah, bahkan diiringi dengan depak sana sini dan sikut sana sini, tak peduli teman sendiri, miris dan memalukan. Reed juga pukulan telak bagi para pengajar kampus di Indonesia yang memutuskan untuk pensiun berkarya hanya karena sudah memasuki usia setengah senja atau lantaran cita-citanya sebagai guru besar sudah tercapai. Seolah guru besar adalah akhir dari segalanya. Padahal seharusnya guru besar dijadikan sebagai cambuk awal untuk berkarya, bukan akhir dari perjalanan akademiknya. Ya, semoga para akademisi, kata Sumanto Al-Qurtubi nih ya, akademisi Indonesia bisa bercermin atas kegigihan akademis mendiang Reed yang meskipun bukan warga Indonesia tetapi tak mengenal lelah dalam berkarya, meneliti dan menulis tentang keindonesiaan. Meskipun kata Sumanto, saya tahu harapan ini hanyalah sekadar harapan belaka karena mereka tak akan mengambil hikmah darinya. Selamat jalan di alam keabadian Pak Tony Reed. Semoga damai di alam baka. Inilah yang ditulis oleh Sumanto Al-Qurtubi, diterbitkan di dw.com, dw ya, .com, dan dia merupakan dosen pasca sarjana sosiologi agama Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana dan direktur Nusantara Institute. Menulis lebih dari 40 buku baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Keren ya. Itu dia tanggapan atau respon dari salah seorang akademisi di Indonesia, Sumanto Al-Qurtubi. Dia orang Batang sebenarnya, tapi tinggal di Jakarta ya kalau tidak salah, atau di Salatiga. Saya kurang tahu. Coba deh nanti. Oke, ada Zainal Banyurip ya. Selamat siang jelang sore. Apa nih tema ulasan materinya? Oke. Oke deh. Udah ya. Udah paham kan sekarang? Oke deh. Oke, baik. Masih akan saya lanjutkan sampai sore nanti pukul 6 petang. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kata Batik, News Interaktif Solutif. Ya.